membahas materi. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bullying, terus definisi bullying, tujuan, terus dampak-dampaknya, terus akibatnya, terus cara menanganinya. Nah, oke, jadi kalian udah siap semua kan? Udah. Oke, mantap. Oke, jadi kita ke slide berikutnya. Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja bertentangan dengan norma sosial, nilai moral, dan aturan masyarakat, atau seolah sebagai akibat dari proses perkembangan psikologis yang belum stabil dan pengaruh lingkungan yang luas. Nah, pada fase pencahayaan jati diri ini, remaja rentan terpengaruh perilaku negatif. Bullying adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah. Nah, Ibu mau tanya nih, di sini sering nggak terjadi bullying? Sering, Bu. Sering. Tindakan sengaja dilakukan secara berulang untuk menyakiti korban yang dianggap lebih lemah. Yang kedua itu bukan candaan biasa. Bullying adalah masalah serius dalam perkembangan remaja yang mencerminkan masalah perilaku dan psikososial. Dan ketiga itu ada kegagalan emosi, berkaitan erat dengan kegagalan remaja dalam mengelola emosi, empati, dan hubungan sosial. Di sini siapa yang punya emosionalnya terganggu? Menjadi tindakan kekerasan jika tidak ditangani secara dini. Jadi kita di sini ada jenis-jenis berbagai bentuk bullying. Bullying tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, tapi juga bisa muncul dalam bentuk verbal dan psikologis, membuatnya sulit terdeteksi. Nah, di sini ada yang pertama itu bullying fisik, tindakan kontak fisik langsung seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang. Lebih mudah terdeteksi namun traumatis. Siapa nih di sini yang suka melakukan bullying fisik? Harold. Pipit, Bu. Pipit. Siapa nih? Saya Puput, Bu. Dua-duanya nakal. Ya, betul. Kembar nakal. Oh, iya kan kembar ya. Jadi 11-12 sampai sifat ya. Nah, yang kedua itu ada bullying verbal dan psikologis, mengejek, menghina, mengancam, atau menjatuhkan secara sosial. Hal ini sering terjadi dan berdampak besar pada kesehatan mental. Yang ketiga ada cyberbullying, terjadi melalui media sosial dan internet, memungkinkan perundungan kapan saja dan tanpa batas ruang. Muncul sering perkembangan teknologi. Ini ada nggak yang pernah yang dapat head comment atau yang memang menjadi pelaku dari head comment? Ya, saya pelaku buat Puput. Apa yang kamu head comment ke Pipit dan Puput? Konten gak jelas, gak bermutu. Ngomong. Emang Pipit dan Puput itu sering buat konten apa? Ngomong ya, Bu. Buat joget-joget TikTok. Buat joget-joget TikTok itu gak jelas, gak bermutu. Ada lagi nggak nih yang sering head comment?
jumlah lebih banyak. Yang kedua, korban merasa takut, tertekan, dan tidak nyaman. Coba Puput dan Bibit itu merasa takut, tertekan, dan tidak nyaman nggak setelah mendapatkan komen? Gimana Pak? Merasa tertekan nggak setelah mendapatkan komen? Mendapatkan komen kasih bang bacaan berlalu Bu. Oke, jadi korban bullying cenderung menunjukkan perubahan perilaku seperti menarik diri, menjadi diam, dan penurunan prestasi belajar. Puput dan Bibit, prestasi belajarnya menurun nggak? Aman. Menarik diri nggak, jadi introvert? Oh, emang yang sukanya mau jadi temennya ibu-ibu. Oke, selanjutnya lagi ada ciri-ciri yang profil pelaku dan korban bullying. Yang pertama, coba Syahrul, bacain dong. Ciri-ciri korban sering absen, prestasi menurun, menarik diri, diam dan mudah melakukan karena takut atau malu, bullying sering terjadi tersembunyi. Ciri-ciri pelaku cenderung dominan, kurang empati dan ingin diakui. Jika tidak ditangani, perilaku ini dapat berkembang menjadi kenakalan remaja yang lebih berat. Oke, bawahnya bacain tuh. Apa tuh yang Penting untuk memahami bahwa perilaku ini tidak hanya mempengaruhi korban, tetapi juga membentuk pola perilaku negatif pada pelaku di kemudian hari. Nah, Syahrul kan tadi kan salah satu pelakunya ya, kalau kata Bibit dan Puput. Ini mau nggak merubah perilaku Syahrul dari negatif ke positif? Kalau saya selalu berubah, apapun itu langsung menjadi lebih baik. Kalau Bibit dan Puput mau nggak merubah nggak? Mau berarti sama-sama mau ya, kalian berdua ya, bertiga deh. Ya. Nah, di sini ada dampak-dampak buruk bullying. Yang pertama itu ada stres emosional, gangguan konsentrasi, penurunan prestasi, dan isolasi sosial. Bullying memicu masalah psikologis dan akademik yang serius. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi sumber ketakutan bagi korban. Yang pertama itu ada stres, kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri. Yang kedua ada trauma psikologis jangka panjang yang mempengaruhi kepribadian dan hubungan sosial. Yang ketiga ada penurunan konsentrasi, motivasi belajar, dan prestasi akademik. Nah, ini ada dampak masalah remaja akibat bullying. Yang pertama, masalah psikologis. Proses pembentukan konsep diri terganggu, memicu perasaan tidak berharga dan tidak diterima. Tadi siapa korbannya? Syahrul. Gimana Rul? Psikologis kamu setelah mendapatkan tindakan bullying tersebut? Saya merasa tertekan dengan kata-kata Puput. Merasa tertekan dengan kata tadi, Puput tadi. Karena Diam dulu ya, Pot. Dengarkan kemana dulu, Pot. Iya, mau bullying kayak gitu. Iya, Bu. Tenangin diri kamu ya, Pot. Apalagi Syahrul, ada lagi nggak? itu aja sih Bu. Itu aja. Nah, yang kedua itu ada gangguan hubungan sosial, kesulitan menjalin pertemanan, merasa tidak aman dan menarik diri, menghambat keterampilan sosial. Yang ketiga ada perilaku menyimpang lanjut, korban beresiko menjadi pelaku atau terlibat kenakalan lain seperti pelampiasan emosi. Nah, mungkin Syahrul sekarang jadi suka head comment karena dari Ya. bullyingnya ini. Ya betul. Oh, jadi ini yang perilaku menyimpang lebih lanjut ini. Oh iya. Nah, jadi apa namanya itu dampaknya ya, karena kamu suka menjadi korban, jadi kamu balaskan dendam dengan cara membuli temannya yang lain. Soalnya pelakunya itu harus saya kasih paham dan cerita. Jadi kamu gak ada takutnya ya sama pelakunya ya? Ada, Bu. Ada, bagus. Masa remaja merupakan masa sensitif dalam pembentukan konsep diri dan kepercayaan diri, dan bullying mengancam proses ini. Nah, jadi buat Syahrul, Puput, dan Pipit jangan melakukan ini lagi ya, karena dampaknya sangat besar. Pencegahan bersatu melawan bullying. Nah, peran kita itu pencegahan bullying harus melibatkan individu, keluarga, sekolah, dimulai dengan membangun kesadaran bahwa bullying tidak dapat ditoleransi. Yang pertama itu individu, memahami empati dan dampak perilaku. Yang kedua itu sekolah, menerapkan kebijakan anti bullying, menyediakan layanan konseling, menciptakan iklim aman serta program bimbingan dan pendidikan karakter. Yang ketiga itu ada keluarga, membangun komunikasi terbuka, memberikan dukungan dan mendorong remaja
sering masuk BK nggak? Dipanggil kalau saya konsultasi sendiri. Konsultasi sendiri. Jadi kamu kayak melakukan layanan konseling ini. Iya betul Bu. Jadi kalau yang buat itu dan ini juga Dipanggil ya. Dipanggil Bu, dikasih reward saya. Dikasih reward. Biar apa? Rewardnya? Rewardnya biar ya karena saya pintar sih Bu, makanya kasih reward. Oh karena kamu pintar. Pintar apa? Pintar menulis atau gimana? Pintar apa ya Bu? Pintar Bu. Nah yang keempat itu ada kolaborasi dan pihak. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan. Nah sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak belajar. Jadi kalian udah tahu apa itu dari dampak-dampak bullying, solusi, cara mengatasi, udah tahu semua kan? Udah. Oke, jadi itu di sini ada permainan. Sabar ya. Jaringannya emang jelek di sini kayaknya. Iya, jelek banget. Nah, kalian udah pernah belum bermain ini open the box? Belum. Jadi di sini kita ada permainan open the box. Ayo pahami bullying. Nah, jadi sebelum kita bermain ini, Ibu ingin siap-siap tunjuk. Jadi kalian konsepnya kalian harus menunjuk salah satu teman kalian. Jadi kalau kalian ditunjuk maju ya. Boleh ya? Tunjuk aku ya, siap-siap. Siap-siap. Tunjuk. Cuman apa yang itu tak? Dua kepribadian ini. Dua jajan atau pipit. Yo, dua orang lagi ya. Ya tuh. Siap-siap. Tunjuk. Ayo, tunjuk. Ayo maju siapa? Gua udah maju kan. Satu orang lagi. Ya. Siap-siap. Tunjuk. Eka. Siapa? Siapa ini? Siapa? Aku kan kalian bertiga. Gini. Nah, jadi di sini ada 4 anak cinta. Saya juga. Nah, Abah. kalian boleh milih salah satu. Satu. Yo, pencet. Pencet lah apa ini. Apa yang sebaliknya kalau bukan kita melihat dulu dibully? Kan kamu pelakunya. Apa dong? Ayo. Apa yang saya lakukan dengan dibully? Enggak, saya bakal berlari sih Bu. Apa?
bebas. Iya bebas. Bebas. Oh, itu juga ya, Bu? itu jangan dibuka ya. Waduh. Bukan ya, Bu? Salah. Salah ya, Bu? Salah. Jawab. Mengapa bullying tidak boleh dianggap hal biasa atau sekedar bercanda? Karena bullying dapat menyebabkan Apa yang lebih keras tuh suaranya? karena bullying dapat menyebabkan faktor di dalam diri korban atau pelaku yang bisa mengganggu dalam psikologi seseorang, itu membuat lebih buruk ataupun tidak dapat menangani masalah secara baik. Itu bisa menyebabkan trauma terhadap korban dan menyebabkan keangkuhan terhadap pelaku. Jadi bullying itu tindakan yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan ya. Ya, oke. Betul, bagus ya, Syafrul. Jadi, buat yang dipikir sudah tahu ya. Jangan berantem, jangan berantem. Ini masih juga pertanyaan. Ayo Kak, silakan. Menjawab teman-teman. Jawab. Apa perbedaan antara bencana dan kalau bencana itu apa? Coba yang keras suaranya ibu nggak dengar. Coba biar teman-temannya juga dengar. Kalau bullying itu menyakiti orang lain. Kalau bullying menyakiti orang lain, kalau bercanda, Sekedar bercanda aja. ada bercanda contohnya. Iya harus dong. Kalau bercanda, contohnya gimana? Kalau bullying, contohnya gimana? Bullying Bullying ada, ya bullying verbal. bullying verbal. Gimana tuh bullying verbal? Kebut ya Bu. Kebut. Gimana contohnya? Gimana contohnya? Itu kamu tadi ini jelek banget sih. Oh itu. Terus Bercanda. kalau nggak saya, Marah sih. Bumbu juga nggak marah. Balas dulu dong, Bud. Kalau digituin gimana? Ya enggak, maksudnya respon kamu kalau digituin sama temannya gimana? Lu juga sama jelek kayak gitu. Oh, berarti kamu tuh balas dendam ya? Balas curhatan itu. Terus kalau bercanda ya gimana? Apa lagi? Gak siapa belum coba? Gak apa-apa ya, satu-satu ya. Mana bisa? Saya kok kamu dengerin sekali sih. Bumi ini siapa lagi gimana responnya kalau itu lagi bercanda? Saya langsung ingin terbang ke sana. Cuma bercanda. Tenang ini kalian semua ya. Oke, habis ini karena kalian sudah menjawab pertanyaan dari ibu yang tadi dulu, jangan duduk. Ibu ada di posisi kalian. Alhamdulillah. Ibu punya coklat buat kalian, karena kalian udah bisa menjawab ya. Nih, Gak sopan. masing-masing dua. Nih, jawab buat. Yo, siapa lagi nih? Siapa nih? Itu apa mana? Oh ya dong, coklat mahal. Nih Kak. Nah, boleh duduk di tempatnya masing-masing. Gampang duduk kan? Makannya ganteng. Nah, jadi sebelum Ibu tutup kegiatan pada hari ini, Ibu ingin kalian menuliskan apa yang ada di pikiran kalian di kristal bal ini ya anak-anak. Nih.
mendengarkan ya. Iya Bu. Nah, ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini, materi kita hari ini tentang bullying selain dari Dinda? Coba Chelsea, dari tadi diem aja Chelsea. Ya apa ya Bu? Kesimpulannya kegiatan kita hari ini. Kita itu harus saling menghargai orang lain, jangan selalu menjadi orang lain. Terus Sedih banget sih Bu. Apa ya Bu? Pipi udah buat dia dong. Itu kan Tadi ini ya ikut ibu ke ruangan ya. Iya buat baca ini harus dikonselingin ini. Nggak usah polisi aja. Nah, oke, jadi kesimpulan kita pada hari ini udah dijelaskan oleh Dinda sama Chelsea. Jadi kalian semua ngerti kan? Paham kan? Gimana kegiatan hari ini yang menyenangkan? Seru? Oke, sebelum ibu tutup kegiatan pada hari ini, karena kita diawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Ayo Syahrul pimpin lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ucapin terima kasih ke kalian semua. Kalian semangat ya belajarnya. Terus kalau emang ada pelaku bullying, korban bullying itu bisa langsung konsul ke ruangan Ibu ya, di ruangan BK. Nah, ntar kalau emang semisal ini harus ditindaklanjuti, nanti Ibu akan konfirmasi ke pihak sekolah. Jadi Ibu tutup.